warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu untuk membahas tentang model pembelajaran PAUD menurut kurikulum 2013. Mungkin teman-teman pernah mendengar model-model pembelajaran PAUD menurut kurikulum 2013 yang sudah diimplementasikan di lembaga-lembaga PAUD, atau mungkin juga pernah membaca referensi tentang model pembelajaran PAUD yang mendukung terlaksananya kurikulum 2013. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja sih model pembelajaran PAUD menurut kurikulum 2013. Nah, yang pertama kita belajar tentang model pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu ada 4 macam model yang bisa kita terapkan. Yang pertama model kelompok, yang kedua model sudut, yang ketiga model area, dan yang keempat ada yang namanya model sentra. Dari keempat model ini, teman-teman mana yang sering teman-teman dengar? Kelompok, sudut, area, atau sentra? Jangan khawatir karena pada semester ini kita akan mempelajari keempat model pembelajaran di sini. Kita akan belajar apa perbedaan dari keempat model pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan langsung membahas tentang model pembelajaran kelompok. Dalam model pembelajaran kelompok ini, anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, kita harus ingat ya, kegiatannya berbeda-beda. Meskipun dalam satu tema, tapi kegiatannya berbeda-beda. Jadi misal ada 3 kegiatan, maka 3 kegiatan itu mewakili suatu kegiatan yang berbeda dalam tema yang sama. Selain itu, dalam model pembelajaran kelompok ada yang namanya kegiatan pengaman. Makanya dalam model pembelajaran kelompok itu seringkali disebut dengan istilah pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman. Karena apa? Karena selain guru menyediakan kegiatan dalam kelompok dengan kegiatan yang berbeda-beda, guru juga menyediakan yang namanya sudut pengaman dengan menyediakan kegiatan yang bisa dilakukan di situ. Kita akan belajar tentang setting kelas dalam pengelolaan kelas model kelompok dengan pengaman ya teman-teman. Jadi di sini kita ibaratkan ini kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di sini pintu, ada papan tulis. Nah, misalnya ada papan tulis dan di sini ada yang kita sebut dengan tadi sudut pengaman atau kegiatan pengaman itu ada di sini. Jadi kegiatan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini kegiatannya tentunya berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana cara membagi kelompok? Siapa yang masuk kelompok 1, siapa yang masuk kelompok 2, siapa yang masuk kelompok 3. Nah, ini ada pembagian kelompok. Di setiap kelompok ini memiliki kuota berbeda. Jadi misalnya di kelompok 1 ini kita memberikan 4 kursi. Otomatis di sini di kelompok 1 kita hanya menyediakan kegiatan untuk 4 anak. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ketika kita membagi siapa yang masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini guru bisa berdasarkan minat. Siapa yang mau mengerjakan kegiatan di kelompok 1 dulu? Siapa yang masuk milih kegiatan kelompok 2 dulu, siapa yang masuk kelompok 3 terlebih dahulu. Nah, tapi pada kenyataannya di akhirnya mereka akan rolling. Jadi dari kegiatan kelompok misalnya milih kelompok 1, kalau sudah selesai kelompok 1 maka dia akan masuk ke kelompok 2 atau ke kelompok 3, tergantung mana yang sudah ada yang bisa bergantian. Jadi misal ada tempat kosong di kelompok 2 maka dia akan ke kelompok 2 dulu, kegiatan di kelompok 2. Begitu juga yang sudah selesai di kelompok 2 gantian ke kelompok 1.
Nah, salah satu dari fungsi kegiatan pengaman itu sendiri adalah ketika anak-anak ini misalnya sudah selesai dan dia menunggu giliran tapi belum ada tempat yang kosong, maka dia bisa menunggu di sudut pengaman di sini. Atau mungkin kalau mereka semuanya sudah selesai tapi ternyata dia sendirian, temannya masih belum selesai, nah dia bisa masuk ke sini, ke kegiatan pengaman. Biar apa? Biar dia tidak bosan. Dan kalau anak-anak sudah bosan kan biasanya dia akan mengganggu temannya ya, kalau dia merasa pekerjaannya sudah selesai. Nah, fungsi dari kita memberikan kegiatan pengaman itu adalah salah satunya agar anak tidak mengganggu teman lain ketika dia sudah selesai mengerjakan. Ini rotasinya seperti itu. Nah, perlu diingat lagi, kalau kegiatan 1, 2, 3 ini harus berbeda-beda. Misal kegiatan 1 itu sudah misalnya kegiatannya menggunting, di sini jangan lagi menggunting, meskipun yang digunting itu adalah yang berbeda, tapi bisa digunakan kegiatan-kegiatan lain yang bervariasi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam menyusun merencanakan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 itu harus sesuai porsinya. Jadi kira-kira kita waktunya itu berapa menit? Oh, 60 menit bisa menyelesaikan kegiatan 1, 2, 3. Jadi ada komposisi kegiatan yang lumayan mudah dengan yang agak susah, yang sedang, itu ada komposisinya, bukan semuanya mudah. Misalnya di sini mewarnai, udah cuma mewarnai saja. Di sini cuma menempel, udah cuma menempel aja. Di sini menghias. Nah, kalau kegiatannya cuma seperti itu kan cepat selesai ya teman-teman. Jadi komposisinya berarti kurang. Jadi kegiatan itu harus komposisinya itu memperhatikan waktu. Jadi komposisi kegiatan yang akan kita pakai itu harus memperhatikan segi waktu. Jangan sampai waktunya itu tersisa banyak, karena itu nanti juga akan merepotkan guru. Dalam pembelajaran kelompok itu sama aja ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan awal tuh kita menggunakannya secara klasikal. Jadi anak bareng-bareng belum masuk pada kelompok ya. Dan pada kegiatan awal ini biasanya itu baru dibentuklah kelompok-kelompok tadi yang bisa berdasarkan minat anak, atau mungkin ada dipakai kuis terlebih dahulu. Nah, itu biasanya pengorganisasian guru berbeda-beda ya. Nah, di kegiatan awal ini teman-teman anak-anak itu berkumpul menjadi satu kelas. Biasanya diberikan penjelasan tentang kegiatan hari ini, kelompoknya ada berapa aja. Nah, seperti kegiatan awal biasa yang ada di kelas-kelas ya. Jadi meskipun namanya itu adalah model pembelajaran kelompok, bukan berarti nggak ada kegiatan yang bersama-sama. Nah, ini kegiatan bersama-samanya ada di kegiatan awal. Selanjutnya ada kegiatan inti. Pada kegiatan ini anak akan terbagi menjadi beberapa kegiatan tadi. Tadi kan dalam settingnya ada 3 ya sebagai contohnya. Artinya dalam satu waktu tertentu terdapat beberapa kelompok dalam melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, ada kalanya diperlukan menggunakan kegiatan klasikal maupun individual. Jadi tergantung kegiatan juga. Jadi meskipun kegiatan itu kelompok, bukan berarti itu harus selalu kelompok gitu. Nggak ada klasikalnya, nggak ada individualnya, tidak seperti itu ya. Tapi secara garis besar itu kegiatannya memang berkelompok. Jadi ada kelompok 1, 2, kelompok 3. Jadi kalau di meja 1 itu anak itu sudah selesai, maka dia akan pindah. Seperti itu juga meja 2 udah selesai, dia akan pindah mencari tempat yang kosong. Seperti itu. Jadi anak tahu kebutuhannya. Nah, kalau belum ada tempat kosong, dia bisa menunggu tadi di sudut pengaman. Itu di kegiatan inti. Selain itu ada lagi kegiatan istirahat. Nah, kegiatan istirahat biasanya digunakan untuk apa? Untuk makan. Terus waktu makan selesai biasanya digunakan untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan bermain yang biasanya berfungsinya lebih ke arah fisik motorik ya. Biasanya ada bermain di luar atau mungkin bermain di dalam, tapi biasanya kebanyakan memang mengembangkan fisik dan motorik. Nah, pada kegiatan istirahat ini apa yang dilakukan guru? Nah, guru tetap dalam artian mengawasi ya teman-teman, bahkan guru bisa menilai, memberikan penilaian pada
proses istirahat juga. Nah, sama halnya ketika kegiatan inti anak sudah terbagi dalam kelompok-kelompok, bukan berarti tugas guru itu selesai ya, bukan berarti seperti itu. Jadi ketika sudah berkelompok, anak-anak masuk kelompok, guru mengawasi bagaimana perputaran kelompok itu, terus guru juga melakukan yang namanya penilaian. Penilaian dilakukan dengan apa? Dengan pencatatan, bisa dengan perekaman, bisa dengan memfoto. Nah, itu nanti diberikan catatan-catatan. Misalnya menggunakan catatan anekdot, misalnya juga menggunakan checklist, rating scale. Biasanya guru sudah mempersiapkan lembaran-lembaran untuk penilaian. Jadi bukan berarti ketika anak bekerja guru leha-leha, itu enggak berlaku ya. Yang namanya guru TK, anaknya belajar, anaknya main, anaknya berkegiatan, itu masih tetap dalam pengamatan. Jadi dalam pengamatan inilah yang namanya proses penilaiannya itu bersifat otentik, bersifat nyata, berdasarkan pengalaman yang benar-benar ada, seperti itu. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilaksanakan seperti apa? Biasanya dilakukan dengan secara klasikal, dengan kegiatan yang menyenangkan. Sama halnya dengan kegiatan awal yang biasanya dimulai dengan memberikan semangat, motivasi. Nah, kegiatan penutup pun juga selain memberikan kegiatan atau yang bersifat menenangkan dan menyenangkan, penutup ini juga biasanya bersifat evaluasi. Tadi kita sudah belajar apa yang sudah dipelajari anak-anak, kesimpulan hari ini guru menyimpulkan, itu bisa diberikan di kegiatan penutup. Nah, ini tadi penilaian ya, guru mencatat segala hal yang terjadi baik terhadap program kegiatan maupun terhadap perkembangan peserta didik. Segala catatan digunakan sebagai bahan masukan bagi keperluan penilaian. Jadi nggak ada istilah guru leha-leha ya. Kalau menjadi seorang guru PAUD itu mesti harus standby. Jadi matanya harus kemana-mana, harus melihat pergerakan anak itu kemana-mana, apa yang terjadi. Jangan sampai kehilangan momen-momen berharga yang pantas untuk dicatat. Karena apa? Kalau kita kehilangan momen-momen untuk dicatat, itu berarti kita melewatkan perkembangan anak. Seperti itu. Jadi catatan guru itu sangat berharga. Fungsi kegiatan pengaman. Fungsi kegiatan pengaman adalah sebagai tempat kegiatan anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Nah, ini tadi seperti sudah saya jelaskan tadi ya, ketika kita belajar tentang setting kelas, fungsi kegiatan pengaman. Selain itu, untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugas, untuk mengembangkan aspek emosional, sosial, kemandirian, kerjasama, dan kreativitas anak. Selanjutnya sebagai alat peraga. Nah, ini fungsi-fungsi kegiatan yang ada di sudut pengaman. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman sudah jelas ya. Kita akan memperdalam lagi tentang setting dalam kelas. Nah, ini dia setting dalam kelas. Nah, sekarang karena teman-teman sudah paham tentang model pembelajaran kelompok, silahkan teman-teman merancang kegiatan kelompok. Jadi dirancang kegiatan 1 itu apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 itu apa. Tentunya harus terikat tema. Jadi misalnya di sini temanya itu adalah air, misalnya temanya air. Kelompok 1 itu adalah membuat teh, misalnya membuat teh di sini. Terus di sini yang kelompok 3 menggunakan itu cat air, jadi melukis dengan cat air misalnya. Terus kelompok 2 ya, mohon maaf kelompok 2, jadi ini tadi kelompok 3, ini kelompok 2. Kelompok 2-nya kegiatannya karena ini sudah melukis dengan cat air, di sini membuat teh. Nah, di sini kegiatannya apa lagi yang misalnya bersifat percobaan, jadi menuangkan air, misalnya menuangkan air dengan apa? Dengan ada yang dengan sendok, dengan berbagai ukuran dihitung. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini kegiatannya harus komposisinya sesuai dengan waktu. Nah, setelah itu kegiatan pengamannya apa? Kegiatan pengaman di sini kalau temanya air,
bisa digunakan juga berdasarkan tema, tapi boleh juga tidak berdasarkan tema. Misalnya kegiatan pengamannya itu adalah mewarnai. Sebenarnya bebas ya, kegiatan pengaman itu nggak harus sesuai tema, tapi alangkah lebih baiknya jika itu menyatu dengan tema. Misalnya di sini ada alat peraga. Alat peraga tentang apa? Alat peraga tentang macam-macam tempat air. Jadi tempat air itu apa? Ada termos, ada misalnya yang botol minum, misalnya teko. Nah, perbedaannya apa? Seperti itu. Itu bisa juga ada alat peraga terus ditulisi. Oh, ini untuk air panas, air dingin. Nah, seperti itu. Jadi, silahkan teman-teman membuat perencanaan tema pembelajarannya apa. Jadi digambar ya teman-teman, digambar seperti ini. Temanya apa, kelompok 1 kegiatannya apa, kelompok 2 seperti apa, kelompok 3 seperti apa, dan kegiatan pengamannya seperti apa. Sampai di sini dulu untuk model pembelajaran kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.